Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Mia Melinia. Dengan nomor NIP 147312000511. Asal LPTK Universitas Winsuska, Pekanbaru, Riau. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Guru Sekolah Dasar. Saya akan menyampaikan materi berbakti kepada orang tua di kelas 3. Asal instansi saya dari SDN 026 Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Provinsi Riau. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak murid Ibu? Baik, sehat, mantap, Siapa ketua kelasnya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kiki pimpin doanya. Ya, sebelum kita pelajaran, marilah berdoa mulai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, terlebih dahulu anak-anak Ibu. Adi. Ya. Aditya Rifki. Ya. Aisyah Yasmin. Ya. Anissa. Ya. Syifa. Berkat. Dapian. Ya. Fajrul, Nurumi. Dah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu menyanyikan lagu Garuda Pancasila sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Radio proklamasi, saya bersurat untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Nah, baik. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Hanya coba dikeluarkan buku tulis agamanya. Dan dikeluarkan semuanya anak murid Ibu. Keluarkan buku agamanya, pensilnya. Udah semua nak, buku-bukunya. Siapa kita? Kita kelas 3. Nah, anak-anak Ibu tadi pagi mau pergi ke sekolah, ada nggak berpamitan dengan orang tuanya? Nah, bagaimana kamu berpamitan dengan orang tuanya? Cium tangan, terus salam, terus bilang assalamualaikum. Coba apa?
pamit kepada orang tuanya, contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum Bu, saya mau pergi ke sekolah, restui saya Bu, coba. Assalamualaikum Bu, saya mau pergi sekolah, restukan saya Bu. Oke, seperti ini adabnya ya, cium tangannya. Nah gitu adabnya besok ya, kalau ke sekolah kemanapun kita pergi, oke? Gitu adabnya nak ya? Ya. Oke, bagus, duduk Rafa, tepuk tangan untuk Rafa dulu. Oke. Oke ya. Bagus. Selanjutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sifat Allah yang berjumlah 20. Nah, berarti apa arti wujud? Nyata. Iya, nyata ataupun ada. Udah paham anak ibu semua materinya? Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, murid dapat mendiskusikan makna dan pentingnya perilaku berbakti kepada orang tua ya. Berbakti kepada orang tua sebagai implementasi ajaran Islam dengan benar. Nah, yang kedua, murid dapat menunjukkan contoh nyata berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari sesuai adab anak terhadap orang tua dengan benar. Yang ketiga, murid dapat membuat kartu ucapan orang tua dengan benar ya. Nah, contoh adab sebelum ibu menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, ibu mau anak ibu menonton video. Anak-anak ibu minta tolong anak-anak ibu perhatikan video di dalam ini ya. Nanti ibu akan meminta anak-anak ibu untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh video ini ya. Mari kita sama-sama melihat videonya. Oke? Capek sehari jualan di pasar. Apaan sih ini? Ya, istirahat dulu ya. Itu bukan anak. Aduh, itu jangan ya. Tapi bapak lu ya. Udah tenang aja, biar aku yang lurus. Itu kan capek seharian jualan di pasar. Terima kasih anak. Apaan sih ini? Udah, ibu istirahat dulu ya. Ibu bukan anak. Ibu lagi istirahat Pak. Ya aku yang bantu bersihinnya. Oh ya, obatnya sudah diminum Pak. Sudah nak. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Walaupun capek, tapi senang juga ya bisa banyak orang tua. Gimana aku? Kali ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah bau wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar, wahai mujahid. Mujahid, ya, karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu, maka kamu sama halnya telah berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi apa? Sebagai manusia, aku pasti tidak lepas dari dosa. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku di dunia yang disebabkan matinya? Allah telah mengampunimu. Sungguh benar. Dengan berbakti kepada orang tua, terlebih pada seorang ibu, maka kamu sudah termasuk dalam golongan yang berbahagia. Masya Allah. Engkau sungguh baik ya Allah. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuklah ke dalam surgamu. Baiklah. Aku harus masuk dari pintu yang mana? Lihatlah pintu bagian tengah itu. Allah telah menyediakan pintu itu untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya.
Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Nah, dari video tadi apa yang dilakukan anak tadi? Kepada Orang tua. Apa yang berbaktinya tadi? Iya, terus? Iya, terus membantu ayah ibunya ya dalam keadaan sakit. Nah, itu pahalanya. Di dunia saja sudah digambarkan dia bentuk surga, apalagi nanti dia sudah meninggal ya. Betapa indahnya surga ya. Itulah ganjaran orang yang berbuat baik kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua. Nah, jadi apa pesan yang disampaikan oleh video tadi, cerita video tadi? Ada yang bisa menyampaikan? harus baik kepada kedua orang tua. Harus baik kepada kedua orang tuanya. Terus Harus berbakti dan membantu orang tua. Oke, berarti anak ibu sudah paham ya tentang videonya. Ya. Selanjutnya yaitu pengertian berbakti kepada orang tua. Nah, di sini kata berbakti memiliki arti tunduk. Tunduk, hormat, berbuat setia. Berbakti kepada kedua orang tua berarti tunduk dan hormat terhadap perintah orang tua. Orang tua kita ya. Berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Artinya wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Itulah merupakan ciri-ciri anak yang soleh. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua karena wajib hukumnya. Ya, murka orang tua adalah murka Allah. Ya, kita harus bisa patuh dan taat dengan perintah orang tua. Kalau di rumah kita harus taat perintah siapa? Ibu dan ayah. Kalau di sekolah? Iya, dengan bapak guru. Selanjutnya yaitu di dalam Al-Qur'an menceritakan dalam surat Al-Luqman ya. Surat Luqman ayat 14 di mana dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku ya. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu ya. Hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, di sini ayat Luqman ini memerintahkan kita sebagai anak yang soleh, kita harus berbakti kepada orang tua. Karena kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena dialah kita bisa hidup merasakan ada di dunia ini ya. Selanjutnya ialah tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, bersikap sopan dan hormat kepada orang tuanya. Kita harus berbicara dengan lemah lembut ya, yang sopan, jangan menyakiti hati orang tua. Yang kedua, berkata halus dan menjauhi kata-kata kasar ya. Jangan sampai kita berkata-kata kasar kepada orang tua kita ya. Yang selanjutnya ialah merendahkan tubuh jika lewat di depan orang tua. Nah, ketika anak-anak ibu nih pergi ke tempat orang keramaian, kalau ada orang tua kita harus jalan menunduk seperti ini ya. Kalau ada orang tua di depan kita ya, biasakan seperti ini berjalan nak ya kalau ada orang tua. Nah, jangan berjalan seperti ini kita, nggak boleh. Itu tidak mencerminkan anak yang soleh, yang tidak beradab ya. Selanjutnya meringankan beban orang tua kita ya. Contohnya di rumah kita
eh, membantu orang tua seperti apa di rumah? Menyuci piring, terus menyapu, terus mengepel, terus mencuci baju, menjaga adiknya di rumah. Ya, bantulah pekerjaan orang tua kita di rumah supaya orang tua kita tidak stres ya dengan perilaku kita, tingkah laku kita ya. Nah, yang kelima, berusaha membahagiakan kedua orang tua dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kalau kita tidak pandai menjaga nama baik orang tua kita, maka rusaklah nama keluarga kita. Dan tanamkanlah dalam diri kalian mempunyai sifat yang baik, yang supaya diingat orang tentang kebaikan kita. Jangan keburukan kita yang diingat orang lain. Bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari anak ibu nantinya? Ya, bisa, bagus. Karena ini menjaga nama baik keluarga kita, ya, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, paman, tante kita, semuanya. Ya, maka kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Oke, selanjutnya cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama, mengingat-ingat kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ya, dari kecil kita sudah dilahirkannya, ya, dibesarkannya sampai sekarang ini, ya kan? Disiapkannya jajan kalian, disiapkannya bekal kalian, disiapkannya baju kalian, bersyukur kalian. Bersyukur ya. Nah, yang kedua, menyadari bahwa kehadiran orang tua harus selalu disyukuri ya. Kalian bersedih enggak kalau orang tua kalian tiada? Bersedih ya. Maka kita harus bersyukur karena orang tua kita ada di dekat kita ya. Bersyukur kita. Yang selanjutnya, mencintai kedua orang tua dengan sepenuh hati. Anak-anak ibu mencintai nggak orang tuanya? Cinta? Iya, bagus. Bagaimana rasa cinta kalian kepada orang tua kalian? Dengan mendoakan kedua orang tua, patuh dan taat kepada orang tua ya. Nah, yang selanjutnya, senantiasa mengutamakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, meyakini tentang besarnya pahala berbakti kepada orang tua. Kalian yakin nggak dapat pahala kalau kita berbakti kepada orang tua? Nah, contohnya tadi kayak film tadi ya, film tadi, anak tadi dia berbakti kepada orang tua, dia dimimpikan masuk surga ya. Yakin nggak kalian dapat pahala dari Allah? Iya, yakin. Ya, hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dan mendapatkan keberkahan hidup yang melimpah. Jadi, amalan paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Ya, hikmahnya mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, menghapus kesulitan yang kita alami ya, dan menghapus dosa. Betapa bahagianya kita kalau kita berbakti kepada orang tua, sudah mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah. Setelah itu dihapuskan dosa-dosa kita, ya kan? Setelah itu akan diluaskan pula rezeki kita dan panjang umur pula kita, ya kan? Setelah itu dimudahkan masuk surga dan dijanjikan oleh Allah bagi yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan surga. Sudah ada tiket masuk surga. Ya. Apakah anak ibu kepingin masuk surga atau neraka? Surga. Maka berbaktilah kepada orang tua.
Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, akibat tidak berbakti kepada orang tua, tidak masuk surga ya. Di akhirat nanti tidak akan tercium bau surga aja tak tercium sama dia, orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu. Jangankan masuk surga, bau surga aja dia tidak dapat membaunkannya ya. Nah, gitulah dosa yang sangat tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, yaitu hidup tidak berkah dan penuh kehancuran. Jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua, hidupnya tidak pernah bahagia, hidupnya kacau balau ya. Tidak ada kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Selanjutnya, mendapatkan murka, laknat dari Allah itu secara spontan, langsung ya, langsung hari itu dia melawan ke orang tuanya, hari itu akan datang azab oleh Allah ya, akan ada kesialan-kesialan yang akan terjadi oleh orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa restu dari orang tua dan guru. Jadi kalau kalian ingin sukses, maka berbaktilah kepada orang tua kalian di rumah, minta doanya ya. Bisa. Dah, terima kasih. Berarti sampai di sini materi kita untuk hari ini. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan? Kami mau nanya, Bu. Ya, apa mau ditanya sih, Pak? Bu, Ah, kita kalau melawan orang tua tidak boleh kan, Bu? boleh. Ya, kalau kita melawan orang tua berarti kita sudah memiliki tiket masuk neraka. Mau dikutuk seperti maling kundang? Tidak. Maling kundang itu dia langsung hari itu dia melawan, langsung hari itu dia dikutuk oleh ibunya, langsung jadi batu. Jadi seperti itulah laknat yang akan diberikan Allah kepada orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Kemarin Ibu ada menyuruh kalian membawa alat-alat peraga. Ada dibawa alat-alat bahan-bahannya seperti gunting, lem, kertas, origaminya. Ada, coba keluarkan dulu semuanya anak-anak Ibu, tunjukkan kepada Ibu apa aja alat yang kalian bawa. Setiap kelompok sudah membawa alatnya, alat peraganya. Sudah? Nah, sudah. Nah, sebelum Ibu menyuruh kalian bekerja, membuat kartu ucapan terima kasih kepada orang tua yang semenarik mungkin. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana cara anak Ibu memberikan rasa kasih sayang dan berbakti kepada orang tua? Yang pertama, menyayangi orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Terus, mendoakan orang tua. Terus, taat dengan peraturan orang tua. Ibu mulai. Anak-anak Ibu tolong isi dulu ini instrumennya ya. Setiap kelompok inilah LKPD-nya ya. Perhatikan, ini udah dapat anak-anak Ibu kertas seperti ini? Sudah. Nah, di situ bikin namanya, nama kelompoknya, siapa-siapa aja anggotanya ya. Setelah itu bikin langkah-langkah untuk membuat kartu ucapan terima kasihnya kepada orang tua ya. Kartu ucapannya semenarik mungkin ya. Bisa? Bisa. Oke, Ibu beri kesempatan kepada anak Ibu untuk berkreasi semenarik mungkin. Nah, kalian kerjakanlah satu tim ya. Nah, mulailah menggunting. Ya, bikin sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya.
Kalian mau buat apa ini? Buat bunga. Buat bunga. Oke, bagus. Ibu akan membagikan lembaran evaluasi. Tolong dikerjakan secara individu. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Langsung dikerjakan. Tunjukkan karya anak-anak ibu semua. Kartu ucapan terima kasihnya kepada orang tuanya. Ya. Ibu akan minta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kelompok saya. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh cinta ayah. Ayah, terima kasih sudah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang begitu tulusnya besaran dan kebenaran hati ayah dalam membesarkan saya dari kecil dengan penuh cinta dan kasih. Alaikum ayah. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok. Ya, lanjut kelompok Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjadi ibu terbaikku. Terima kasih telah mengajarkan kamu dan selalu. Ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan kepada kelompok 2? Tidak ada, Bu. Sudah bagus semua, Bu. Oke. Siapa dari materi ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Saya, Bu. Nah, coba apa? Kesimpulan, berbakti kepada orang tua adalah sikap terpuji. Sikap berbakti kepada orang tua, patuh dan taat kepada orang tua. Cara berbakti kepada orang tua: menghormati, menyayangi, merawat ketika sakit. Ya, tepuk tangannya untuk apa? Baik. Jadi, kesimpulannya dari materi kita tentang berbakti kepada orang tua, kita harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua kita bisa menikmati dunia. Sebagai umat Islam, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua dan ganjarannya adalah surga. Apakah anak-anak ibu ingin masuk surga? Berarti anak-anak ibu harus berbakti kepada orang tua.